Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan ini. Hanya kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Karena Tuhan kita yang layak disembah, layak dimuliakan. Haleluya. Yesus, kami percaya, kami menaikkan pujian. Kau yang layak disembah, Tuhan kami yang besar, oh Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dialah kuasa tunduk dalam namanya, dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dialah kuasa tunduk dalam namanya, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, dia luar
Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, kami menaikkan ucapan syukur Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Oh Yesus, haleluya Yesus, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berjasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih, oh Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan
Tuhan yang penuh belas kasihan, berilah pengampunan dan damai sejahtera kepada umat-Mu yang setia, supaya kami disucikan daripada segala dosa kami dan melayani Engkau dengan fikiran yang tenteram, melalui Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dipetik daripada Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga akhir. Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga akhir. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh kerana ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Ketika Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 36 disambung kepada ayat 37 hingga 43e. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, "Inilah anakku yang telah kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang daripada banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab dia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya.
Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Inilah Injil Kristus. Salam kepada saudara dan saudari. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama beribadah pada pagi ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami mahu menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau mendengar message firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua, dan saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan jamah setiap pribadi. Pada pagi hari ini kami berdoa supaya firman-Mu yang berkuasa akan menyembuhkan, akan memulihkan kehidupan kami, akan menghiburkan kami yang patah semangatnya Tuhan. Kami berdoa Engkau pulihkan, dan biarlah kami memiliki roh damai sejahtera daripada Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saudara dan saudari, pelajaran firman Tuhan pada pagi ini. Adakah Anda masih giat berdoa? Mari kita lihat bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara dan saudari, adakah Anda sudah memiliki hati yang sedia untuk berdoa? Pada pagi hari ini, saya berbicara tentang doa kepada kita semua. Dan saya percaya kita semua seringkali mendengar tentang doa. Kita harus tahu bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki musim bulan puasa dan doa. Minggu hadapan pada 2 hari bulan, 2 hari bulan Mac, kita akan mengikuti ibadah Hari Rabu Abu. Oleh itu, saudara dan saudari, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Hari Rabu Abu. Itu adalah sangat penting untuk kita memperingati diri kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan selepas itu bermulalah doa dan puasa bagi orang percaya. Tetapi saudara dan saudari, apa yang kita mau belajar pada pagi ini, ada 2 perkara. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Saudara dan saudari, kita sentiasa berada dalam peperangan rohani. Anda harus tahu bahwa iblis sentiasa berusaha untuk menyerang kita semua. Di dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus memperingatkan ini kepada kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara dan saudari, kita diperingatkan Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan supaya berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, Tuhan memberitahu kita, Tuhan mengingatkan kita supaya sebagai orang percaya, kita harus sentiasa berdoa. Karena ini adalah senjata rohani kita. Dan inilah yang tidak disukai oleh iblis, kuasa kegelapan. Apabila kita berdoa, maka iblis
gentar, iblis takut menghadapi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berdoa, hatinya yang jujur, hati yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Apakah maksud firman Tuhan ini, saudara, kepada kita semua ialah supaya kita jangan berhenti berdoa. Kita harus teruskan, terus-menerus berdoa sehingga sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting. Tuhan Yesus menjadi role model atau teladan rohani kepada kita. Bagaimana kita harus berdoa dengan benar sesuai menurut kehendak Tuhan. Saudara, doa merupakan senjata rohani yang kuat bagi orang percaya. Ketika kita berada dalam medan peperangan rohani, apabila orang percaya berdoa, iblis tidak bertahan menghadapi orang percaya yang sungguh-sungguh berdoa. Selama lebih 2 tahun kita berdepan dengan pandemi COVID-19. Kita tidak pernah berhenti berdoa untuk perkara ini. Kita telah mengharungi pandemik ini yang mencabar kepada kita dan semua orang. Tetapi kita berdoa, meminta tolong, kita berseru. Setiap hari kita berdoa supaya pandemik COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kita. Dan kita melihat hal ini Tuhan bekerja. Saya mendorong kepada Anda supaya tidak pernah bosan untuk berdoa. Sebaliknya kita tahu mengapa kita harus berdoa. Karena Yesus memerintah kepada kita semua supaya berdoa. Berdoa. Jangan berhenti berdoa. Dia sendiri pun seorang pribadi yang selalu berdoa kepada Bapanya di surga. Kita lihat Tuhan Yesus menunjukkan teladan ini kepada kita, kepada murid-muridnya, dan kita juga semua, supaya kita sebagai pengikutnya, sebagai orang percaya, kita semua mencontohi apa yang dia lakukan. Oleh itu, saudara, saya mendorong supaya kita saling memperingati kepada satu dengan yang lain. Kepada ibu bapak, senantiasa dorong anak-anak kita berdoa. Bawalah mereka di dalam doa. Persekutuan dalam keluarga. Bawalah mereka mengikuti doa secara atas talian ataupun secara fisikal yang diadakan di gereja Anda. Ini penting, saudara dan saudari. Jangan mengabaikan perkara ini. Jangan memandang rendah tanggung jawab ini. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ya, jangan kita ada alasan di mana ada persekutuan doa. Bila pemimpin itu mendorong kepada kita untuk berdoa, menghadiri di dalam persekutuan doa, datanglah dengan sungguh-sungguh supaya iman kita dikuatkan, dibangunkan. Saudara, yang kedua ialah mengalami kuasa doa. Apabila kita sungguh-sungguh berdoa dengan penuh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mendapat kekuatan dan sukacita untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Tetapi ingat, saudara, motif utama kita berdoa bukan kerana mahu mengalami kuasa Tuhan saja. Tapi kita tahu ini adalah tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus yang harus berdoa kepada Bapa kita di surga. Kuasa di dalam doa itu adalah urusan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Benar, saudara. Orang yang benar apabila berdoa, kita akan melihat
kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi kita harus lihat di sini dulu ayat yang sebelumnya, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, saling mengakui dosa, saling mengampuni. Ya, nyatakan kasihmu di dalam doa. Kita tidak hanya berdoa saja, tetapi kita harus ingat kasih, belas kasihan di dalam doa. Kita harus mengakui, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita. Dan kita saling mendoakan, bukan saya diri Anda sendiri, keluarga Anda, tetapi juga kepada orang-orang lain di sekitar Anda. Kalau perdri atau penginjil, ya mereka berdoa kepada jemaatnya. Mendoakan mereka. Itu tanggung jawab hamba Tuhan. Hal yang paling utama dan penting di dalam kehidupan doa kita ialah kehidupan pribadi kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita harus kudus dan benar. Jika kita mau melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan doa kita, kita harus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan maka saya percaya Tuhan mendengar seruan doa kita. Di dalam Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. Saudara, Tuhan mendengar doa orang yang benar. Oleh itu saudara, jangan khawatir, Tuhan sentiasa menyertai dan melindungi orang yang benar daripada serangan penyakit dan kuasa kegelapan. Anda boleh berdoa sendiri dengan doa kesembuhan, berdoa untuk kesembuhan, dan mengusir kuasa kegelapan, dan sebagainya. Karena apa? Kuasa Tuhan ada di dalam hidup Anda saat ini. Saya beritahu Anda sekarang, iblis dan roh-roh jahat tidak dapat mengalahkan Anda. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi Anda dan saya adalah orang yang benar itu. Anda dan saya adalah orang yang benar. Oleh itu saudara dan saudari, saya mau akhiri renungan firman Tuhan di sini. Pastikan kita semua yang ada di sini, dimanapun Anda berada, sentiasa berapi-api, bersemangat di dalam doa. Orang Kristen adalah seorang yang berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, saudara dan saudari. Sebaliknya, teruslah setia di dalam doa dan kuasa Tuhan pasti terjadi sepanjang kehidupan kita di tahun 2022. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Kami sangat bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami terus giat berdoa tanpa henti-henti. Dan kami berdoa jauhi segala sikap kemalasan, bosan, dan sebagainya Tuhan. Tetapi kami memiliki kerinduan yang besar. Kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau melalui pandemi COVID-19 itu mengajar kami untuk berdoa, lebih banyak berdoa bersama Tuhan. Dan siapkan hati kami juga untuk memasuki musim doa dan puasa. Terima kasih Bapa, terpuji dan mulialah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami
sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya, mari kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan ini hanya kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Karena Tuhan kita yang layak disembah, layak dimuliakan. Haleluya, oh, Yesus, kami percaya, kami menaikkan pujian. Kau yang layak disembah, Tuhan kami yang besar, oh Yesus. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dialah kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dialah kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berjasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama